Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mukmin dengan NPM 2317051080. Ya, di sini saya akan membahas tentang operasi set instruksi. Setelah kemarin kita bahas program dan set instruksi, namun lebih ke definisi dan contoh-contoh eh, dalam penggunaannya. Jadi pendahuluan dulu ya. Dalam dunia pemrograman komputer ya, setiap tindakan atau operasi yang dilakukan oleh komputer harus diinstruksikan dengan cara yang tepat. Nah, konsep dasar dari instruksi ini dapat menjadi fondasi yang sangat penting dalam menjalankan operasi pada perangkat keras. Melalui pengenalan instruksi, kita dapat memerintahkan komputer untuk melakukan berbagai macam tugas, mulai dari perhitungan sederhana hingga operasi yang kompleks. Pertama, jadi kita konsepnya dulu ya. Instruksi merupakan perintah-perintah yang diberikan kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Setiap instruksi biasanya terdiri dari operasi yang harus dilakukan oleh operan-operan yang terlibat. Jadi kalau kemarin kita bahas itu program, itu adalah kumpulan instruksi. Nah, instruksi itu sendiri adalah perintah yang diberikan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Terus instruksi ini merupakan bahasa yang yang dipahami oleh prosesor komputer yang akan dieksekusi secara berurutan sesuai dengan program yang ditulis oleh pengembang perangkat lunak software engineering. Kemudian pentingnya instruksi dalam menjalankan operasi pada perangkat keras. Ya. Pertama, instruksi merupakan jembatan antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Tanpa adanya instruksi yang tepat, komputer tidak dapat menjalankan tugas yang diinginkan. Instruksi membantu dalam mengatur aliran data dan kontrol dalam komputer, memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas dengan efisien. Yang pertama kita kasih contoh dulu ya di sini. Jadi kalau misalnya ada, ini saya menggunakan mouse ya. Nah, mouse ini dikendalikan oleh software ya. Software yang dirancang oleh perangkat lunaknya. Namun dalam penggunaan mouse ini ada bentuk fisiknya yang saya geser-geser kayak gini. Nah, itu adalah perangkat kerasnya atau hardware-nya. Jadi kalau misalnya kita software dengan hardware tidak diberikan instruksi yang tepat, saya menggeser ke kanan bisa jadi dia ke kiri. Jadi itulah kenapa harus dikasih instruksi yang tepat. Kemudian penekanan pada operasi set instruksi sebagai fondasi untuk menjalankan perangkat lunak pada tingkat mesin. Nah, jadi operasi set instruksi ini atau bisa disebut juga instruction set operation adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dapat dilakukan oleh prosesor komputer. Nah, operasi set instruksi ini membentuk fondasi dasar yang memungkinkan perangkat lunak untuk berjalan pada tingkat mesin dengan menginstruksikan prosesor untuk melakukan berbagai macam tugas komputasi. Nah, kemudian dalam presentasi ini ya, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang operasi set instruksi, bagaimana mereka bekerja dan mengapa mereka sangat penting dalam konteks pemrograman komputer. Nah, mari kita lebih jauh lah untuk memahami bagaimana instruksi membentuk tulang punggung dari setiap program yang kita jalankan. Jadi definisi kita bahas dulu definisinya dari operasi set instruksi. Ya, instruction set operation itu merujuk pada kumpulan instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor komputer. Setiap instruksi dalam operasi set ini menginstruksikan prosesor untuk melakukan tindakan tertentu seperti operasi aritmatik, logika, transfer data, kontrol, dan sinkronisasi. Yang seperti kita bahas di video-video sebelumnya itu. Dengan memahami operasi set instruksi, ya, pengembang perangkat lunak dapat menulis kode yang akan dieksekusi oleh prosesor secara efisien. Contoh program ya. Ini yang kemarin. Ini yang pertama di sini kita bahas dulu jenis instruksi. Ada ya, pertama itu instruksi aritmetik, instruksi logika, instruksi transfer, instruksi kontrol, dan instruksi sinkronisasi. Jadi pertama kita bahas dulu ya arsitektur operasi set instruksi atau juga disebut dengan ISA. Itu ISA mengacu pada desain dan set instruksi yang digunakan oleh sebuah prosesor.
Dua arsitektur utama yang umum digunakan adalah CISC atau Complex Instruction Set Computer dan RISC, Reduced Instruction Set Computer. Jadi komponen set instruksi itu ada kumpulan instruksi dasar yang dapat dipahami oleh prosesor. Setiap instruksi memberikan operasi khusus yang dapat dilakukan oleh prosesor. Nah, jadi kita lihat nih beberapa komponen utama dari set instruksi ya. Di sini udah saya taruh ya. Tadi kan kita udah bahas ada CISC dan RISC. Pertama kita bahas dulu yang CISC. CISC ini dirancang untuk menyediakan berbagai macam instruksi kompleks dalam satu set instruksi. Kemudian instruksi CISC ini dapat melakukan operasi yang kompleks dalam satu siklus instruksi seperti operasi aritmetik, transfer data, control. Nah, contoh instruksi CISC ini termasuk add, sub, mul, div, move, jmp dan sebagainya. Yang kita bahas kemarin kan add itu untuk menjumlahkan, sub untuk mengurangkan, dan mul untuk multiply ya, mengalihkan, div untuk dibagi, move memindahkan, jmp itu untuk lompat atau alur control lah. Kemudian arsitektur CISC ini juga sering kali memiliki kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan sumber daya yang lebih besar dalam desain prosesor dan pengimplementasian instruksi. Ya, mengingat dia menyediakan berbagai macam instruksi kompleks ya udah pasti membutuhkan prosesor sumber daya yang lebih besar, nggak mungkin kecil ya. Kemudian meskipun instruksi ini dapat mempercepat pengembangan perangkat lunak karena operasi yang kompleks dapat dilakukan dalam satu instruksi, tetapi kadang-kadang dapat mengorbankan efisiensi eksekusi instruksi. Ya, walaupun dia mempercepat ya, tapi nggak efisien. Nah, coba kita lihat yang sekarang, yang kedua itu ada RISC. Nah, RISC ini bertujuan untuk menyederhanakan set instruksi dengan fokus pada instruksi-instruksi dasar yang dapat dilakukan dalam satu siklus instruksi. Nah, berbeda dengan CISC tadi itu kompleks ya. Nah, instruksi RISC ini biasanya lebih sederhana dan memiliki ukuran yang seragam, memungkinkan eksekusi yang lebih cepat. Kemudian instruksi RISC ini seringkali hanya melakukan satu operasi dasar pada satu waktu, seperti operasi aritmetik atau transfer data. Jadi dia nggak bisa kayak CISC ya, yang bisa melakukan dalam satu kompleks ya, dalam satu siklus. Nah, kalau RISC ini dia harus satu operasi dalam satu siklus gitu. Nah, contohnya instruksi RISC ini termasuk add yang menambahkan, load itu untuk menyimpan, stored, stored kemarin ya. Dan instruksi lain sebagai yang berfokus pada tindakan dasar. Ketika dasar dia nggak bisa melakukan yang langsung kompleks dalam satu waktu. Kemudian arsitektur RISC ini juga cenderung lebih efisien dalam hal eksekusi instruksi dan dapat memberikan kinerja yang lebih baik dalam beberapa kasus penggunaan, terutama dalam aplikasi-aplikasi yang memerlukan eksekusi instruksi yang cepat. Nah, jadi perbandingan antara kompleksitas dan kinerja keduanya itu, arsitektur CISC ini seringkali memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dalam desain dan pengimplementasian instruksi. Sementara yang RISC ini lebih sederhana. Nah, juga RISC ini biasanya memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal eksekusi instruksi karena instruksi yang lebih sederhana dan seragam sehingga memungkinkan eksekusi yang lebih cepat. Namun CISC ini dapat mempercepat pengembangan perangkat lunak karena instruksi yang kompleks yang dapat melakukan beberapa operasi dalam satu instruksi. Contohnya kita lihat aja di kayak aplikasi game lah misalnya. Jadi game itu dia melakukan beberapa instruksi dalam satu waktu gitu. Misalnya kita untuk jalan, terus kita nembak gitu. Dia menjalankan instruksi dalam satu waktu itu bisa. Nah, perbandingan kinerja antara CISC dan RISC tergantung pada aplikasi dan pengimplementasian spesifik dari masing-masing arsitektur. Jadi tetap aja ya, kalau kita membuat sebuah
perangkat lunak atau software ya, itu tergantung pada kebutuhan juga. Ini kalau kita misalnya buat game ya kita pakai yang CSC gitu. Kalau kita hanya membutuhkan program dengan instruksi yang eh, statik lah, apa ya, berjalan secara linear, kayaknya RSC ini lebih baik daripada menggunakan CSC, karena mengingat RSC ini juga lebih sederhana dibandingkan CSC. Nah ini juga nih dikasih contohnya nih, kalau sih pendekatannya arsitektur yang menggunakan pendekatan dari keduanya ini ya. Contoh arsitektur CSC modern termasuk ini Intel dan AMD tadi yang udah kita bahas ya. Dan ARM ini Advanced RSC Machines, itu Cortex series. Contoh arsitektur RISC ini termasuk ARM Cortex M series, PowerPC, dan RRC-V. Dengan memahami perbedaan antara arsitektur CSC dan RSC serta karakteristik dan kinerja masing-masing, pengembangan perangkat lunak dapat memilih arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka yang mereka kembangkan. Nah, keunggulan dan keterbatasan dari operasi set instruksi kita bahas juga. Nah, keunggulan yang pertama itu meningkatkan efisiensi komputasi ya. Ini beberapa keunggulan aja lah. Kemudian operasi set instruksi ini memungkinkan prosesor untuk melakukan berbagai macam tugas komputasi secara efisien dan cepat. Kemudian instruksi-instruksi yang dioptimalkan dapat menghasilkan eksekusi yang lebih cepat, meningkatkan kinerja keseluruhan sistem komputer. Nah, yang kedua ini fleksibilitas dalam penulisan kode. Dengan berbagai macam instruksi yang tersedia, pengembangan perangkat lunak memiliki fleksibilitas untuk menulis kode yang lebih kompleks dan spesifik sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Nah, penggunaan instruksi yang tepat dapat mengoptimalkan kinerja program dan mempercepat waktu eksekusi. Nah, ini tadi keunggulan, kita bahas juga keterbatasannya ini. Beberapa keterbatasan contohnya. Kecepatan eksekusi terbatas. Jadi dalam beberapa kasus, kompleksitas instruksi atau keterbatasan implementasi perangkat keras dapat membatasi kecepatan eksekusi program. Kemudian instruksi-instruksi yang kompleks atau memerlukan banyak waktu untuk dieksekusi dapat menyebabkan penurunan kinerja. Kemudian kompleksitas pengembangan perangkat lunak. Jadi yang pertama di sini, operasi set instruksi yang kompleks atau terlalu beragam dapat menyulitkan pengembangan perangkat lunak. Kemudian pengembang perlu memahami dengan baik setiap instruksi yang tersedia dan bagaimana cara mengoptimalkan penggunaannya, dapat meningkatkan kompleksitas dan biaya pengembangan. Nah, ini pendekatan industri untuk mengatasi keterbatasan yang kita bahas tadi. Ya ini optimasi instruksi. Jadi industri terus melakukan penelitian untuk mengoptimalkan set instruksi. Ya contohnya kalau misalnya aplikasi Adobe Photoshop gitu, kalau misalnya dia nggak terus dioptimalkan, pasti banyak yang akan beralih ke aplikasi lainnya lah. Makanya di sini butuh optimasi instruksinya, jadi lebih optimal. Nah ini meliputi pengurangan overheat, ya kan? Overheat eksekusi untuk instruksi, peningkatan efisiensi, penambahan instruksi-instruksi baru yang dapat meningkatkan kinerja. Ya ini kayak misalnya beberapa inilah dikembangkan untuk kecepatan gitu, misalnya kecepatan render dan lain sebagainya. Pengembangan arsitektur yang baru untuk ini ya, beberapa perusahaan terus yang kata saya tadi itu banyak perusahaan yang terus berfokus pada kinerja, efisiensi, dan kemudian dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, pendekatan ini mencakup pengembangan arsitektur RSC-V yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengembang dan memungkinkan penyelesaian yang lebih baik terhadap kebutuhan aplikasi. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang operasi set instruksi merupakan hal yang krusial bagi pengembang perangkat lunak untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi mereka. Sementara itu, terus munculnya inovasi dan penelitian di bidang ini menjanjikan masa depan yang cerah untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja komputer di seluruh industri teknologi.
Nah, mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.